Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama kembali membahas cuplikan video tentang berita politik yang hangat-hangat menjadi perbincangan netizen hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, semoga video yang akan saya tampilkan ini menghibur kalian semua di rumah, memberikan edukasi dan sedikit tambahkan informasi tentang perpolitikan di negeri ini. Dan segera kita akan bahas videonya satu persatu. Akun pribadi Fedi Nuril diserbu pendukung Prabowo Gibran. Apa respon Fedi Nuril? Kalian bisa geser foto. Oke, jadi satu ini nyinyir kepada Pak Prabowo ya. Ini kayaknya pendukung Aba ini. Tapi public figure kok seperti itu ya. Kita next. Nah, ini. Oke, jadi di sini toko publik kok jadi penebar kebencian? Ini yang masih follow dia ngapain? Mending unfollow, jangan kasih panggung artis macam gini biar sepi tuh job. Wak. Dia balas ya, kamu nyuruh orang unfollow namanya menebar apa? Gue tetap all in 02, nggak usah debat sama gue, langsung aja kita boxing, bang. Diajak boxing, diajak ke Holy Wings. Balas dendam terbaik adalah dengan tidak menonton film yang ada Fedi Nuril ya guys ya. Nah, pasti para produser, para sutradara pikir dua kali sekarang untuk undang atau mengajak yang Fedi ini untuk main film, karena kan sudah diulti dulu sama netizen ya. Ya nggak urus pekerjaan aja sana apa. Catat ya, film yang ada Fedi Nuril kalian skip. Silakan katanya. Oke, ini dibalas. Kapan pindah negara? Gak suka kan sama Presiden 02 ini? Gak pernah ada niat pindah negara. Ya saya tidak suka dengan Prabowo. Ya, oke, gak suka gak apa-apa, tapi gak perlu untuk menebar kebencian. Lu udah kalah ya gimana? Malu gak? Kasihan bakalan sakit hati 5 tahun. Haha. Kenapa mesti malu? Gue gak pernah nyulik orang. Astaga, disinggung-singgung nyulik orang. Bang, kemarin abang bilang akan bikin tidur 02 gak nyenyak karena akan abang kritik sekeras-kerasnya. Apa masih akan lanjutan kritiknya? Tentu saja katanya. Astaga, kabal ya teman-teman ya, kumabal. Oke, kita akan next ya. Kemarin itu datang, ya, pasti kan ketemu sama yang kata Pak Sekjen. Ada anak ranting di sana, ada kader-kader di sana. Baik. Kan begitu. Mas Adi, semudah itu tidak? Kalau misalnya Pak Jokowi mau datang, ya datang saja. Terutama pada saat mau penebaran. Apakah semudah kata Bang Masinton? Enggak, saya kira statementnya yang terlampau diplomatis lah. Bang Masinton diplomatis. Bang Kodari juga sangat diplomatis. Udah intinya nggak bisa bertemu, udah itu aja judulnya. Mukanya kena ulti ya. Malu. 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, nggak ada jaminan bisa bertemu. Tak ada perang yang jauh lebih menyedihkan dan menyakitkan selain perang saudara. Jadi bagi saya soal Pak Jokowi dan PDIP ini perang saudara. Kalau dengan Pak Prabowo mungkin tak ada persoalan. Jadi teman-teman PDIP itu selalu mengatakan bahwa mereka nggak ada persoalan kok dengan Prabowo dan Gerindra. Dan bahkan sepanjang pemilu jarang nih kawan-kawan PDIP yang nyerang Pak Prabowo. Yang diserang itu apa istilahnya Bang Masinton, Samsul itu loh. Nggak ada yang lebih. Itu menunjukkan betapa yang sebenarnya dilawan oleh kawan-kawan PDIP seperti Bang Masinton itu adalah Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, bukan Prabowo Subianto, bukan Mbak Sarah dan bukan Gerindra. Mbak Sarah sebenarnya kalau mau jujur sepanjang 3 bulan ini duduk manis sebenarnya. Jarang sekali loh diserang sama Bang Masinton. Yang banyak diserang itu adalah soal pelanggaran etik lah, putusan MK 90, soal kurang umur dan seterusnya. Jadi bagi saya nggak ada lagi yang perlu ditutup-tutupin. Mustahil sepertinya memang mempertemukan antara Jokowi dan Mbak Megawati. Itu saya. Kemarin itu datang. Bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi, itu tahapannya sudah. Terima kasih. Tunggu, bikin kecewa. Egy Sujana sentil Anies usai ucapkan selamat kepada Prabowo. Nggak terima si Sengkuni ini ya. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Ya nggak benar, kan udah diingatin surat 6 tadi ayat 70. Malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya sama juga kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal dan lain-lain, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Laknat ini Egy nih. Paham kan? Karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Bawa-bawa Natal ya, bawa-bawa rasis. Emang manusia ini bagus sih di bumi hanguskan. Pemilu sudah selesai. Egy itu kayak kanker di dunia Perhitungan ini. cepat KPU Penyakit
sudah Bangsa. selesai. Pemenangnya sudah ditentukan, Prabowo Gibran. Tapi di masyarakat, saya mendata langsung, saya tanya Didata sama Bapak ini. orang-orang dari pendukung Anies, walaupun pendukungnya sekitar 24%, tapi luar biasa bodohnya. Sampai saat ini mereka itu berkata, memilih Anies adalah jalan satu-satunya sebagai umat Islam untuk menuju masuk surga. Dan sampai saat ini, Kira jalan ninja, Pak. anak muda, orang tua, orang dari pengajian, orang dari perkumpulan wirid, semua aku tanya, semuanya perilakunya seperti itu. Jalan Karena masuk menurut surga, ya. mereka katanya berdasarkan daripada ijma ulama. Karena ulama semua mengatakan hal seperti itu, kata. Luar biasa bodohnya umat Indonesia diperbodoh-bodohi oleh seorang Anies. Tak salah, Anies adalah pemuka masyarakat, pemecah bangsa. Hingga sampai saat ini pun dia tidak mengaku kekalahan. Dia banyak kelok ke sana, kelok kemari. Semuanya belit-belitnya semua. Apa sih kelok? Hingga rakyat tak tentu rabo, tak gaya zaman pemilihan Jokowi dengan Prabowo. Hanya saat ribut pada pemilihan, selesai pemilihan, selesai masalah. Tapi ini lain. Selesai pemilu, selesai penghitungan, ditentukan yang menang. Tapi pendukung Anies yang 24% berkata sampai-sampai membawa nama Allah Ta'ala. Dan dia mengatakannya ada lagi sebagian bersumber. Seperti ajaran-ajaran cuci otaknya ala-ala teroris, teman-teman ya. Makanya kenapa mereka teroris ini nggak takut mati untuk melakukan bom bunuh diri, karena otak mereka udah dicuci. Mereka mengatakan bahwa seketika itu juga ketika Anda mati membunuh banyak orang, membunuh musuh-musuh mereka, ya, mereka mengatakan itu adalah jihad dan kemudian akan dimasuk surga, akan ketemu bidadari-bidadari yang akan melayani mereka, nafsu mereka. Itu dicuci sedemikian rupa. Janji mereka sampai melakukan hal nekat itu adalah mereka meyakini benar ada surga di balik perbuatan mereka. Sama halnya dengan ini, ya. Anies Baswedan dijadikan sebuah target untuk mencuci umat-umat yang tidak berpikir secara rasional bahwa pilih Anies adalah jalan untuk masuk surga. Kalian ngeri nggak, guys? Politik disangkut pautkan dengan agama seperti itu ngeri, teman-teman. Menyampaikan saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Berdiri lagi hormat ini. Dua sahabat sejati ya. Seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Luar biasa. Luar biasa ya. Inilah sejarah Prabowo Subianto mulai dari masa kecil. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo dilahirkan di Jakarta 17 Oktober 1951. Sang ibu adalah Dora Mari Sigar dan sang ayah Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang pakar ekonomi di era Presiden Soekarno. Prabowo memiliki 2 orang kakak perempuan bernama Bintianingsih dan Mairani Ekowati, serta seorang adik laki-laki, Hasim Joyo Hadikusumo. Prabowo menghabiskan masa kecil lebih banyak di luar negeri, mengikuti perjalanan kedua orang tuanya. Pada usia 5 tahun, Prabowo mulai bersekolah di Sekolah Sumbangsih, Jakarta. Selanjutnya, Prabowo berpindah-pindah sekolah di beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Swiss, dan terakhir menyelesaikan pendidikan menengah di The American School London, Inggris pada 1969 hingga akhirnya kembali ke Indonesia.
Pada tahun 1970, Prabowo mendaftarkan diri ke Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974. 2 tahun berselang, dirinya diberi tugas sebagai komandan peleton pada Komando Grup 1 Komando Pasukan Sandiuda Kopasanda dan ditugaskan dalam operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Prabowo kemudian melanjutkan pendidikan militernya di The Military Free Fall School John F. Kennedy Special Warfare Center and School dan Special Force Officer Fort Benning, Amerika Serikat pada tahun 1981. Ia juga melanjutkan pendidikan anti-teror di Grand Scout Group 9, Jerman Barat. Kembali ke Indonesia, Prabowo menikahi Siti Hediati Haryadi Soeharto atau Titi Soeharto pada 8 Mei 1983. Titi merupakan anak keempat dari Presiden Soeharto. Dari pernikahan tersebut, Prabowo dan Titi dikaruniai seorang putra, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Hedi Prasetyo pada tahun 1984. Pernikahan Prabowo dan Titi Soeharto berakhir ketika memutuskan berpisah pada tahun 1998. Karir militer Prabowo terus meningkat. Pada tahun 1995, ia diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. 3 tahun kemudian, Maret 1998, Prabowo dilantik sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Setelah Soeharto lengser dari jabatan Presiden pada Mei 1998, Prabowo kemudian dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Golkar kah? Perjalanan politik Prabowo Subianto dimulai pada 2004 ketika bergabung dengan Partai Golkar dan mengikuti konvensi calon presiden. Kemudian Prabowo bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo, Fadlizon, serta Muhdi PR mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra pada 6 Februari 2008. Pada 9 Mei 2008, Prabowo Subianto memutuskan masuk ke bursa Pilpres 2009 menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri yang didukung Gerindra, PDIP, dan beberapa partai lainnya. Berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Pada 23 Oktober 2019, Prabowo ditunjuk dan dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Prabowo Subianto kembali berlaga dalam pemilihan presiden 2024. Pada 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum secara resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024. Merdeka! Merdeka! Indonesia maju! Setelah mendapatkan hasil hitung cepat tertinggi, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat sejumlah ucapan selamat dari sejumlah tokoh dunia. Salah satunya adalah Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang mengucapkan selamat melalui akun X pribadinya @minpres. Saya baru saja mengucapkan selamat @Prabowo Subianto menyusul proyeksi hasil pemilu di Indonesia kemarin. Saya berharap dapat terus mengembangkan persahabatan dan ikatan yang kuat antara kedua negara kita, kata Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Selain Mark Rutte, ada juga Perdana Menteri Oke teman-teman semua ya, menarik sekali ketika menyaksikan perjalanan Pak Prabowo dari dulu bagaimana dia masuk ke dalam politik dan kemudian akhirnya menjadi presiden terpilih hari ini. Dan ternyata ramalan Pak Jokowi berhasil ya. Ya, apa yang sudah dikatakan Pak Prabowo, itulah orang yang menghormati Pak Jokowi itu akan mendapatkan simpati masyarakat. Berbeda dengan orang yang sering menyindir-nyindir dan menjatuhkan Pak Jokowi, akan mendapatkan balasan juga dari rakyat. Kita sudah sama-sama melihat bukti yang ada bahwa rakyat itu
rakyat Indonesia yang Jokowers itu tegak lurus bersama dengan Pak Jokowi. Makanya saya pikir salah satu faktor yang kuat untuk Pak Prabowo bisa terpilih hari ini adalah pengaruh dari Pak Jokowi. Salah satu faktornya ya. Oke, tapi kita akan terus mengamati perkembangan politik, makanya stay semuanya di channel ini. Kalian bisa subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita seperti ini yang diupdate setiap harinya di channel ini. Saya Vicky Himpong pamit. See you on the next video and God bless you. Bye.